Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Hikmaniar, NIM R1B12108, Prodi Geografi. Saya akan membaca materi tentang limpasan hujan dan hidrometrik. Salah satu komponen dalam siklus hidrologi adalah limpasan hujan. Komponen limpasan hujan dapat berupa runoff aliran permukaan ataupun aliran yang lebih besar seperti aliran air di sungai. Wilayah Indonesia dengan kondisi tropis di mana hujan terjadi terpusat pada 6 bulan periode hujan menyebabkan kita harus bisa melakukan rekayasa konservasi air dengan menyimpan air hujan sebanyak-banyaknya di dalam tanah selama musim hujan, memanfaatkannya setelah datangnya periode musim kemarau. Aliran air yang terjadi di permukaan tanah. Setelah jenuhnya tanah, lapisan permukaan disebut runoff. Air hujan yang jatuh di permukaan bumi akan menjadi aliran permukaan runoff. Setelah di lapisan permukaan jenuh oleh air hujan dan proses hujan memiliki intensitas lebih besar dari laju. Aliran permukaan akibat kejadian hujan pada suatu tempat dapat dinyatakan dengan rumus Rov sama dengan P dikurang I, di mana Rov adalah aliran permukaan, P adalah hujan, dan I adalah retentivitas. Aliran sungai. Sungai merupakan salah satu unsur penting dalam siklus air di bumi. Oleh karena itu, pemahaman perilaku sungai dan pengelolaannya merupakan pengetahuan penting dalam keteknikan pertanian, demikian pula ahli bidang ilmu lain. Sungai mempunyai fungsi mengumpulkan curah hujan dalam suatu daerah tertentu dan mengalirkannya ke laut. Sungai itu dapat digunakan untuk berjenis-jenis aspek seperti pembangkitan tenaga listrik, pelayaran, pariwisata, perikanan, dan lain-lain. Sungai seringkali dikendalikan atau dikontrol supaya lebih bermanfaat atau mengurangi dampak negatifnya terhadap kegiatan manusia. Berdasarkan kemanfaatannya, bangunan penyusunan sungai, bagian sungai dapat dikelompokkan menjadi beberapa komponen, yaitu A. Bendung dan bendungan dibangun untuk mengontrol aliran, menyimpan air atau menghasilkan energi. B. Tanggul dibuat untuk mencegah sungai mengalir melampaui batas daratan banjirnya. C. Kanal-kanal dibuat untuk menghubungkan sungai-sungai untuk mentransfer air maupun navigasi. D. Badan sungai untuk dimodifikasi untuk meningkatkan navigasi. Pelampung tangkai merupakan suatu contoh pelampung yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran. Pelampung tangkai terbuat dari setangkai kayu atau bambu yang diberi pemberat pada ujung bawahannya seperti yang terlihat pada gambar di samping. Travel times adalah waktu untuk konsentrasi, waktu puncak, dan waktu perjalanan sepanjang rute merupakan hal yang sangat penting pada analisis mode hidrologi. Hujan yang sampai ke permukaan tanah akan ditransformasikan sebagian menjadi lapisan tempat setelah tanah menjadi jenuh dan laju. Perkolasi lebih rendah dari intensitas hujan. Proses transformasi ini sering disebut model transformasi hujan aliran atau dalam bentuk transformasi hidrograf hujan menjadi hidrograf aliran. Tipe sungai dan aliran. Yang pertama, sungai merupakan sumber air utama bagi masyarakat. Yang kedua, daerah beriklim monsun, kondisi pengaliran air di sungai sangat ditentukan. Ketiga, jenis tanah yang menjadi daerah pengaliran sungai. Aliran air sungai sering kali berubah menjadi berdasarkan jenis tanah dan batuan penyusunan daerah pengaliran sungai. Sekian dari saya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.